Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Desa, NIM 230112001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses metabolisme nutrisi. Jadi dokter itu akan jelaskan mengenai karbohidrat, protein dan lemak. Jadi silakan disimak penjelasannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses metabolisme nutrisi. Jadi di sini ada beberapa, yaitu karbohidrat, protein dan lemak. Nah, di karbohidrat ini merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setelah dikonsumsi, karbohidrat akan dicerna menjadi bentuk paling sederhana, yaitu glukosa. Nah, glukosa kemudian diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Nah, di dalam sel glukosa mengalami glikolisis, siklus Krebs dan rantai transport elektron di mitokondria untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nah, energi yang dihasilkan itu digunakan untuk berbagai aktivitas biologis seperti kontraksi otot, sintetis senyawa biologis, dan pemeliharaan suhu tubuh. Apabila glukosa tidak segera digunakan, maka akan disimpan sebagai dalam bentuk glikogen di hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek. Nah, jika cadangan glikogen ini telah terpenuhi, kelebihan glukosa dapat diubah menjadi lemak. Kemudian di protein. Nah, protein ini berperan utama sebagai zat pembangun tubuh. Protein yang berasal dari makanan akan dipecah menjadi asam amino selama proses pencernaan. Jadi asam amino ini digunakan untuk pembentukan dan perbaikan jaringan, khususnya jaringan otot, serta untuk sintesis enzim, hormon, dan komponen struktural sel. Jadi protein ini berbeda dengan karbohidrat dan lemak. Protein bukan sumber energi utama, namun dalam kondisi tertentu seperti kekurangan energi dan kelebihan asam amino, protein ini dapat dimetabolisme menjadi energi. Nah, proses ini melibatkan diaminasi, yaitu pelepasan gugusan nitrogen yang kemudian dibuang dalam bentuk urea sebagai limbah metabolik. Nah, sisa rangka karbon dari asam amino dapat keluar ke jalur metabolisme energi di mitokondria. Kemudian lemak merupakan sumber energi dengan densitas energi tertinggi. Nah, lemak dari makanan yang akan dicerna menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak digunakan sebagai sumber energi melalui proses beta oksida yang menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi sebagai energi jangka panjang, pelindung organ vital, dan penyusun membran sel. Nah, gliserol dapat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis, sehingga keterkaitan metabolisme lemak dan karbohidrat. Jadi ketika kebutuhan energi meningkat, cadangan lemak akan dimobilisasi dan dimetabolisme di mitokondria. Jadi dari beberapa tadi ada lemak, protein, dan karbohidrat, itu semuanya akan bertemu di mitokondria. Jadi seluruh jalur metabolisme tersebut bermuara di mitokondria yang berfungsi sebagai pusat produksi energi sel. Berfungsi sebagai pusat produksi energi sel. Di dalam organel ini, hasil metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu dioksida untuk menghasilkan ATP dengan produk akhir berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Nah, selain itu, proses metabolisme protein dan lemak juga menghasilkan limbah metabolik seperti urea dan badan keton yang kemudian
dikeluarkan dari tubuh. Mungkin itu saja video penjelasan mengenai proses metabolisme nutrisi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.